Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Syakira, aku dari jurusan Manajemen Pajak BP22. Hari ini aku sedikit akan mempresentasikan terkait mata kuliah Komunikasi Perpajakan, yaitu materi hari ini yaitu PPH 21. Sebelum kita masuk ke PPH 21, kita harus tahu dulu nih, pajak itu tuh apa sih? Dan pajak itu fungsinya apa sih? Pajak ialah iuran wajib pungutan atau beban finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya atas penghasilan, transaksi, atau kepemilikan properti tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Dan materi hari ini yang ingin aku bahas adalah yaitu PPH 21, pajak penghasilan. Pasti teman-teman semua nggak asing lagi kan sama PPH 21. Di presentasi kali ini aku ingin membahas PPH 21 itu bagaimana sih cara sistem kerja PPH 21. Jadi, hitungan penghasilan kena pajak PPH 21 itu sebenarnya setelah direvisi lagi dan diatur dalam undang eh, pajak. Hitungan penghasilan kena pajak adalah selisih antara gaji bruto dan PTKP tarif PPh 21 ditetapkan berdasarkan penghasilan kena pajak yang diterima karyawan. Nah, sistemnya itu yang pertama penghasilan kena pajak eh, yang misalnya teman-teman memiliki pendapatan 50 juta dalam setahun, maka itu akan dikenakan satu tahunnya itu 5%. Sedangkan penghasilan kena pajak di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun dikenakan pajak PPh 15%. Dan penghasilan kena pajak di atas 2 juta 2 juta 250 juta hingga 500 juta dikenakan pajak 25%. Penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan pajak 30%. Jadi misalnya teman-teman memiliki penghasilan eh, tiap tahunnya itu 50 juta, berarti teman-teman dikenakan PPh 21-nya 5%. Nah, supaya teman-teman lebih ngerti lagi, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di screen kan udah kelihatan contoh soal PPh 21. Nah, misalnya nih, PPh 21 dengan cara mengalihkan, jadi penghitungan PPh 21 itu dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif PPh 21 yang berlaku. Contohnya, gaji bruto karyawan A 10 juta per bulan atau sama dengan 120 juta per tahun. PTKP karyawan berkeluarga 54 juta ditambah sama dengan 4,5 juta dikali satu tanggungan. Berarti kan hasilnya jadi 58,5 juta. Sedangkan penghasilan kena pajaknya berarti 120 juta dikurang 58,5 juta sama dengan 61,5 juta. Berarti tarif PPh-nya adalah 15%. Kenapa 15%? Karena 6, penghasilan kena pajaknya kan 61,5 juta. Berarti kan itu tuh ditarif antara di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Berarti dikenakan 15%. Berarti hasilnya kan kalau 61,5 juta dikali 15% berarti 9 juta 225.000. Berarti karyawan tersebut harus membayar PPh 21 per tahunnya sebesar 9.225.000. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi PPh 21 ini eh, tergantung bagaimana pendapatan teman-teman
per tahunnya. Nah, semakin besar pendapatan seseorang, maka pajaknya pun akan semakin besar pula. Sebenarnya sistem seperti ini nih bagus teman-teman karena berarti kan semakin kaya seseorang semakin berkontribusi pula dia untuk negara. Nah, pasti teman-teman mikir untuk apa sih pajak ini? Fungsi pajak itu apa sih? Fungsi pajak yang pertama yaitu sebagai membangun infrastruktur dan selanjutnya seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, itu contoh umum dari fungsi pajak yang kita bayarkan kepada DJP. Di Indonesia sendiri, pajak itu salah satu sumber terbesar APBN negara. Jadi, kas negara itu diisi persentasenya untuk pajak itu bisa dari 60 sampai 90% dari pajak. Nah, semoga teman-teman semua paham dengan presentasi yang aku berikan sedikit materi hari ini. Dan terima kasih atas segala dan terima kasih atas perhatiannya dan juga semoga presentasi presentasi aku kali ini bisa membuat teman-teman semua paham mengenai PPh satu. Sekian dari aku, Syakira. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.